Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alpkimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai tipe soal yang sering keluar di UTBK ya, terutama pas bagian pengetahuan kuantitatif, penalaran matematis, dan juga kemampuan penalaran umum. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai statistika ya. Nah, statistika sendiri ketika di UTBK itu pasti yang keluar itu hanya berupa data tunggal ya. Dia itu tidak pernah keluar berupa soalnya tipe data kelompok ya. Jadi kalian bisa fokus hanya belajar mengenai data tunggal. Dan biasanya jumlah datanya juga tidak terlalu banyak. Itu bisa kita nalar ya rata-rata soalnya. Nah, untuk soal pertama, kita langsung saja simak tipe soal yang sering keluarnya. Nah, untuk tipe soal pertama, biasanya di statistika itu beberapa kali sering keluar mengenai rata-rata gabungan ya. Nah, pada contoh soal berikut, di sini ada nilai rata-rata tes matematika suatu kelas 12 MIPA 3 katanya, nilainya 72. Nilai rata-rata siswa putra adalah 75 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Nah, katanya banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra. Artinya kalau siswa putranya 20, berarti siswa putrinya 26 ya. Jadi siswa putri itu lebih banyak 6 orang. Nah, biasanya kalau saya mengerjakan suatu soal mengenai rata-rata gabungan, nah, saya suka bikin tabel ya. Jadi di sini N ini menunjukkan banyak orangnya ya. X ini menunjukkan rata-ratanya. Nah, saya misalkan dulu dari jumlah siswa putra dulu ya. Di sini kan dia menyebutkan jumlah siswa putra, saya misalin A, katanya rata-rata 75. Jadi siswa putranya saya misalin A, rata-ratanya di sini 75. Kemudian katanya banyak siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra. Tadi kan siswa putranya saya misalkan A, berarti siswa putrinya atau siswi putrinya itu tinggal A ditambah 6 karena lebih banyak 6 orang. Dia punya rata-rata di sini disebutkan di soal 70 ya. Nah, yang 72 sendiri ini kan merupakan rata-rata gabungan dari siswa putra dan juga siswa putri. Nah, berarti jumlahnya ini yang rata-rata 72 ini merupakan penjumlahan dari siswa putra dan putri. Berarti tinggal kita jumlahkan A ditambah A plus 6. Sehingga jumlah total siswa di seluruh kelas tersebut ada 2A plus 6. Nah, langkah selanjutnya dari tabel ini kan bisa kita simpulkan bahwa ini rata-rata total seluruh gabungannya, ini siswi putra, ini ini siswi putri atau siswa putri, ini siswa putra ya. Nah, kita bisa gunakan rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan ditambah jumlah siswanya sama dengan rata-rata yang pertama dikali jumlahnya, ditambah rata-rata kedua dan kali jumlahnya, dan seterusnya ya. Berarti kalau saya X1 ini bisa saya sebut ini untuk siswa putra, ini untuk siswa putri ya. Nah, tinggal kita input angkanya aja. Dia rata-rata 72, jumlah siswanya 2A plus 6. Kemudian untuk X1-nya dia A untuk siswa putra ya, rata-rata 75. Kemudian untuk siswanya A plus 6 rata-ratanya 70. Nah, tinggal kita kalikan saja. Ini kita kalikan ya. 72 kali 2A 144A. 72 kali 6 432. Ini jadi 75A. Yang ini jadi 70A ditambah 420. Nah, berarti tinggal kita kurangkan saja ya. Ini kan 75A tambah 70A sama aja dengan 145A. Tinggal kita kurangi 144A. Berarti tinggal A aja ya. 432 dikurangi 420. Jadi A-nya nilainya 12. Ini belum jawabannya ya. Yang ditanyakan banyak siswa totalnya. Berarti nilai 2A plus 6 ini. Berarti tinggal kita kalikan 2 dikali 12 tambah 6. A-nya tinggal kita ganti dengan 12. Berarti total siswanya ada 30.
Berarti opsi jawaban yang benar itu yang A. Nah, contoh soal berikutnya, di sini diketahui ada 6 buah data ya. Ada 1, 2, 4, 7, 8, 10. Ketika kita mengerjakan suatu soal dari statistika data tunggal, biasakan dan pastikan kalian urutkan dulu dari data terkecil sampai ke data terbesar. Nah, itu akan mempengaruhi dalam jawaban, terutama ketika kita menentukan median dan kuartil ya. Kalau untuk modulus dan juga mean mungkin tidak terlalu mengaruh ya. Tapi kita biasakan kalau ada data tunggal, kita urutkan dari data terkecil ke data yang lebih besar kalau datanya belum urut. Nah, kemudian katanya apabila data tersebut ditambah dengan satu bilangan asli, diperoleh rata-ratanya 6. Berarti kan ini ada 6 data. Kemudian dari 6 data ini ditambahkan suatu angka yang kita tidak diketahui, berarti datanya jadi 7 ya. Rata-ratanya ini jadi 6. Yang jadi pertanyaan, P ini bernilai 1 dan Q ini selisih median dan mean. Nah, berarti langsung kita jawab saja. Bilangan asli sendiri kan bilangan bulat positif yang dimulai angka 1 sampai hingga ya. Berarti ini batasan untuk kita mencari nilai data yang ditambahkannya. Nah, rata-rata sendiri itu kan memiliki rumus, tinggal kalian jumlahkan semua data dibagi banyak datanya. Berarti rata-rata 6 ini kan diperoleh dari penjumlahan 1, 2, 4, 7, 8, 10 dan suatu bilangan asli baru. Nah, ini kan datanya jadi ada 7 buah ya, berarti pembaginya itu 7 ya. Tinggal kita jumlahkan dan kali silang. Ini 7 dikali 6 jadinya 42. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 8 dan tambah 10 hasilnya 32. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 10. Nah, dari sini bisa kita urutkan datanya, urutan datanya ya. Data yang baru ini kan nilainya 10, berarti dia ada di paling kanan. Nah, dari sini bisa kita tentukan mediannya, atau median itu sama dengan kuartil 2 ya. Nah, mediannya ini berarti data keempat ya. Nah, kalau datanya sedikit seperti ini kan bisa kita nalar. Ini tengah-tengahnya di sini. Yang namanya tengah-tengah ini membagi ke kiri dan ke kanan sama besar. Atau biasanya kalau kita pakai rumus, tinggal datanya kalian bagi 2 saja. Terus ditambah setengah. Ini kan datanya ada 7. 7 dibagi 2 kan 3,5 ditambah setengah jadinya 4 ya, berarti data keempat atau yang bernilai 7. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa P itu bernilai 1, gak usah kita cari lagi. Sedangkan Q itu selisih median dengan mean atau rata-rata. Mediannya 7, rata-ratanya 6, berarti selisih 1. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa nilai P itu sama dengan nilai Q. Jadi jawabannya yang C. Nah, contoh soal berikutnya di sini diberikan data 2 buah data tunggal. Yang pertama kelompok A dan juga kelompok B ya. Kelompok A terdiri dari 4 data, kelompok B terdiri dari 5 buah data. Nah, kemudian ada pertanyaan 1 sampai 4 dari pernyataan ini, manakah pernyataan mana saja yang bernilai benar ya. Nah, berarti kita cek satu-satu, kita jawab. Nah, untuk pertanyaan A, ini kan rata-rata kelompok A sama dengan rata-rata kelompok B. Berarti kita cari rata-rata kelompok A, tinggal kita jumlahkan semua datanya dibagi banyak data. Berarti kan ini kita punya 20 dibagi 4 ya, hasilnya 5. Sedangkan untuk rata-rata yang B, berarti kita jumlahkan semua data juga, tapi pembaginya 5 ya. Ini kan hasilnya 35 dibagi 5, jawabannya dia 7. Nah, kalau kita lihat ini 5 dan ini 7. Berarti rata-rata B itu lebih besar. Sedangkan di pernyataan ini katanya dia sama dengan. Berarti opsi yang 1 itu salah.
Nah, kalau kita menemukan opsi jawaban yang seperti ini, kalau satu salah, 3 itu pasti salah ya. Karena 3 ini pasti selalu berpasangan dengan opsi satu ya. Itu intinya biar kita menghemat pengerjaan. Waktu pengerjaannya ya. Nah, kemudian yang kedua, ini median kelompok A lebih kecil dari median kelompok B. Untuk kelompok A, mediannya ini gampang ya, karena datanya cuma 4, pasti tengah-tengahnya ini data ke 2,5. Berarti tinggal kita jumlahkan 5 tambah 5 bagi 2, berarti mediannya tetap 5. Untuk median yang B, ini kan datanya ada 5, tengah-tengahnya ini data ke 3. Atau tinggal kamu 5 aja dibagi 2, kemudian tambah 0,5. Kan hasilnya kita peroleh data yang ketiga. Kalau datanya sedikit seperti ini bisa kita nalar ya, letak tengah-tengahnya ada di mana. Ternyata median A dan median B itu sama. Sedangkan di sini pernyataannya itu lebih ke kecil. Berarti opsi yang 2 juga itu salah. Nah, kalau satu salah, 3 kan pasti salah. 2 kemudian salah. Tanpa kamu mengecek nomor 3 dan nomor 4, pasti yang keempat itu bernilai benar ya. Tapi kita cek aja sambil kita belajar ya. Untuk pernyataan 3, modus B-nya kan itu 5, data yang paling sering muncul ya. Kemudian modus rata-rata B-nya, itu kan tadi udah kita hitung ya, dia tuh 7. Nah ini nilainya kan modus B jauh lebih kecil dari rata-rata B. Berarti pernyataannya salah juga, ini kan katanya sama dengan. Kemudian yang keempat, median kelompok A kan tadi kita udah hitung 5. Kemudian rata-rata kelompok B 7. Nah ini median kelompok A benar ya, dia lebih kecil daripada rata-rata kelompok B. Nah berarti opsi jawaban yang benar itu D, hanya 4 saja yang benar. Nah, pada contoh soal berikutnya, di sini katanya ada data tunggal milik 3 buah kelompok yang berbeda ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini nilainya. Nah, di mana kelompok 1 ini ada satu nilai yang tidak diketahui. Dia disimbolkan dengan A ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ini udah diketahui dan datanya sudah terurut ya. Kemudian dia memberikan info rata-rata nilai kelompok 1 sama dengan modus nilai gabungan ketiga kelompok. Nah, kemudian pertanyaannya, manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar? Berarti langsung kita jawab saja. Nah, di sini untuk mempermudah pengerjaan, untuk kelompok 1 saya beri warna hijau ya, kelompok 2 warna merah, kelompok 3 warna biru. Berarti kalau kita gabungkan kelompok 1, 2, dan 3 hasilnya seperti ini ya, diurutkan dari data terkecil ke data yang lebih besar. Nah, di mana A sendiri itu saya taruh paling kanan ya. Ini sebenarnya saya belum tahu nilainya berapa. Karena kalau misalkan dia nilai misalkan 5, berarti saya taruhnya di sini. Karena nggak tahu, saya taruh dulu paling sebelah kanan ya. Kemudian dari pernyataan ini katanya modus data gabungannya berarti kesimpulannya 6 ya. Di sini disebutkan rata-rata nilai kelompok 1 sama dengan modus nilai gabungannya. Berarti ketika digabungkan modusnya itu bernilai 6 ya. Nah, kemudian katanya rata-rata nilai kelompok 1 sama dengan modus ke nilai gabungan ketiga kelompok. Berarti tinggal kita rata-ratakan saja kelompok 1. 2 tambah 6 tambah 9 tambah A per 4. Itu hasilnya harus sama dengan 6. Dari mana 6-nya? Dari modus ini. Katanya dia kan rata-rata dari kelompok 1 ini sama aja dengan modus dari data yang sudah digabungkan. Kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nah, dari sini tinggal kita hitung kali silang 4 sama 6-nya, kemudian 2, 6 sama 9-nya kita jumlahkan, diperoleh nilai A-nya sama dengan 7. Nah, berarti sedikit revisi, ketika kita gabungkan nilai A-nya bernilai 7 ya, berarti posisinya ada di sini. Nah, kemudian
tinggal kita jawab pertanyaannya aja ya. Untuk mempermudah, saya tulis ulang kembali. Kelompok 1 berarti terdiri dari 2, 6, 7, 9. Nah, nilai A-nya dia bernilai 7, berarti kita taruh di setelah 6 dan sebelum 9 ya. Kita urutkan berdasarkan yang paling kecil ke yang lebih besar. Kelompok 2, 2, 4, 6, 8. Kelompok 3, 1, 3, 5, 6. Nah, kita jawab pernyataan yang pertama. 2 kali rata-rata nilai kelompok 1 sama dengan 3 kali median nilai kelompok 3. Seperti yang kita ketahui, rata-rata kelompok 1 itu bernilai 6, sama kayak modus ini ya, nggak usah kita hitung lagi. Dan kemudian median kelompok 3. Median kelompok 3 ini kan datanya ada 4, berarti tengah-tengahnya itu data ke 2,5. Berarti di antara 3 dan 5. Nilainya tinggal kita jumlahkan bagi 2. 3 dan 5-nya kita jumlahkan terus bagi 2 ya. Berarti ini dapat 4 ya. Nah, dia menyebutkan 2 kali rata-rata kelompok 1, berarti 6 ini kita kalikan 2. Kemudian sama dengan 3 kali median nilai kelompok 3. Nah, median yang 4 ini kita kalikan 3. Sesuai pernyataannya, katanya apakah bernilai sama. Nah, ternyata sama-sama bernilai 12. Berarti pernyataan yang pertama itu benar. Untuk pernyataan kedua, katanya median nilai kelompok 1, kita cek dulu median kelompok 1 ya. Berarti ini juga sama, data ke 2,5, tinggal kita 6 sama 7 ya, dijumlahkan terus bagi 2. Berarti mediannya nilainya itu 6,5. Katanya kurang dari 2 kali rata-rata nilai kelompok 3. Kelompok 3-nya kita rata-ratakan. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 6 bagi 4. Ini berarti 15 dibagi 4. Hasilnya 3,75. Nah, dari sini di soal ini kan menyebutkan median kelompok 1 kan 6,5. Kemudian apakah benar kurang dari 2 kali rata-rata kelompok 3? Nah, kalau 2 dikali 3,75 itu kan hasilnya 7,5. Nah, ternyata ini benar ya, 6,5 kan kurang dari 7,5. Berarti yang kedua benar. Yang ketiga, nilai A sama dengan rata-rata nilai kelompok 2 ditambah minimum nilai kelompok tersebut. Nah, berarti nilai A-nya seperti yang kita tahu itu bernilai 7 ya. Yang data dari kelompok 1 ini nih. Nah, kemudian kita cari rata-rata kelompok 2-nya. Rata-rata kelompok 2 itu berarti kita jumlahkan semua bagi 4, hasilnya 5. Ini kan didapat dari 20 bagi 4, hasilnya 5. Nah, kemudian dia menyatakan nilai A itu sama dengan rata-rata kelompok 2 ditambah minimum nilai kelompok tersebut. Berarti si A itu, nilai 7 itu apakah sama dengan rata-rata kelompok 2 kan 5. Ditambah nilai minimum kelompok tersebut. Nilai minimum dari kelompok 2 itu bernilai 2. Berarti apakah benar A yang bernilai 7 sama dengan rata-rata kelompok 2 ditambah nilai minimumnya. Nilai minimumnya 2 ya. Berarti kan ini kalau kita jumlahkan 5 tambah 2, 7. Berarti sama-sama 7. Pernyataan ketiga juga benar. Artinya semua pernyataannya benar, berarti opsi jawaban yang benar itu yang A. Nah, contoh soal berikutnya di sini masih berupa data tunggal ya, tapi dia bentuk penyajiannya dalam bentuk diagram batang atau histogram. Jadi di sini ada Kabupaten A dan Kabupaten B. Berarti kalau kita baca datanya ya, yang warna kuning ini untuk Kabupaten A dan warna biru ini untuk Kabupaten B. Nah, Kabupaten A sebanyak 60 desa, dia memproduksi 10 ton kedelai ya. Nah, sedangkan untuk Kabupaten B, dia yang memproduksi 10 ton kedelai. Ini 10 ton kedelai dari mana tahunya? Dari sini ya, yang sumbu X. Nah, katanya ada sebanyak 10 desa. Berarti sumbu Y ini kan dia menunjukkan banyak desanya. Ini banyak produksi kedelainya. Kabupaten A ada 60 desa, Kabupaten B ada 10 desa.
Kalau kita gabungkan kedua desa ini berarti ada 70 desa yang memproduksi 10 ton ya. Nah, begitu juga untuk data-data berikutnya. Nah, dari data ini dia ada 4 buah pertanyaan atau pernyataan mana sajakah yang bernilai benar. Nah, kalau bentuk pernyataan atau pertanyaannya seperti ini, berarti ini terpaksa harus kita cek semua. Beda dengan yang tadi sebelumnya ya, kalau satu benar kan 3 pasti benar. Ini harus dicek semua keempat-empatnya. Nah, kita cek yang pertama dulu. Rata-rata produksi kedelai Kabupaten A, berarti dari data ini kita fokus lihat yang warna orange ya. Nah, dia tinggal kita jumlahkan seluruh datanya saja. Di sini kan ada 60 desa yang memproduksi 10 ton. Berarti tinggal 60 kali 10. Kalau kita pakai manualin berarti kita menjumlahkan 10 sebanyak 60 desa. Itu kan kelamaan ya. Berarti ada 60 desa yang memproduksi 10 ton. Ada 40 desa yang memproduksi 20 ton, berarti totalnya tinggal kita kalikan. Begitu juga seterusnya ya, 30 dikali 30, 40 dikali 40, 30 dikali 50. Berarti total produksi ton dari Kabupaten A ya, sejumlah ada 200 desa totalnya ya. Ini kan dibagi dengan jumlah banyak data. Kita jumlahkan seluruh desanya. Berarti rata-rata per desa itu dia menghasilkan 27 ton untuk Kabupaten A. Dengan cara yang sama, kita fokus cek yang warna biru untuk Kabupaten B. Berarti tinggal 10 kali 10, 20 kali 20, 40 kali 30, hasilnya jumlahkan semua. Dibagi jumlah seluruh data atau seluruh desa yang ada yang warna biru ya. Kalau kita jumlahkan 10, 20, 40, 70, sama 60 didapat 200. Nah, Kabupaten B dia punya rata-rata 37,5. Berarti dari sini Kabupaten A ini dia rata-ratanya kurang dari Kabupaten B. Berarti pernyataan 1 bernilai benar. Sesuai dengan ini ya. Kita cek yang kedua. Katanya median banyak produksi kedelai dari data gabungan adalah 30. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan dia katanya data gabungan. Berarti jumlah desanya kita jumlahin semua. Tadi kan yang warna orange itu Kabupaten A dan Kabupaten B. Masing-masing 200 desa. Berarti totalnya itu ada 400 desa. Nah, berarti total gabungannya ya. Total seluruh desanya. Untuk mencari median, ini tinggal kita cari aja data ke. Kalau saya biasanya, tinggal kita bagi 2 terus tambahin 0,5. Berarti kan 400 dibagi 2 ditambah 0,5. Hasilnya kan data ke 200,5. Data ke 200,5 itu tinggal kita menjumlahkan data ke 200 tambah data ke 201 dibagi 2 ya. Nah, data ke 200 sendiri kalau kita hitung, ini kan udah 70, tambah 60, ini kan 130, kemudian tambah 70, 200. Berarti data ke 200 itu bernilai 30. Sedangkan data ke 201 udah bernilai 40 ton. Berarti 30 tambah 40 dibagi 2, hasilnya 35. Berarti di sini kan menyatakan 30, harusnya dia 35. Berarti pernyataan kedua itu salah. Yang ketiga, dia nanya median banyak produksi kedelai Kabupaten B 2 kali Kabupaten A. Berarti kita hitung masing-masing ya. Berarti median yang A seperti tadi 200, yang warna orange kan jumlahnya 200 ya. Dibagi 2 tambah 0,5, berarti data ke 100,5. Data 100,5 ini tinggal kita menjumlahkan data ke 100 yaitu bernilai 20 dan data ke 101. Kalau kita hitung 60 tambah 40 kan udah 100 ya. Berarti data ke 100 ini nilainya 20. Nah, data ke 101 ini lihat yang warna orange saja ya. Ini udah masuk ke
30. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan 20 tambah 30. Kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya ini 25. Berarti median data A itu 25. Dengan cara yang sama, kita cari median data ke B. Berarti kalau data yang B, ini kan 30, 60. Nah, ini 130. Berarti baik data ke 100 ataupun ke 101 itu bernilai 40. Berarti median data ke B itu 40. Nah, di sini kesimpulannya, katanya di sini kan median banyak produksi kedelai kabupaten B 2 kali kabupaten A. Kalau median data ke A dikali 2 itu kan hasilnya 50. Sedangkan ini kan cuma 40 ya. Berarti pernyataan yang ketiga itu salah. Untuk pernyataan yang keempat, modus banyaknya produksi kedelai data gabungan adalah 40. Nah, data modus sendiri kan data yang paling sering muncul. Berarti data yang paling sering muncul kalau kita lihat frekuensinya jumlahin ya. Dia kan mintanya itu data total. Berarti hasil yang warna biru dengan warna orange Kabupaten A dengan Kabupaten B ini kan 70. Ini 60, ini 60. Nah, ini ada 110. Nah, ini kan jumlahnya paling banyak. Sejumlah 110 desa, dia produksinya 40 ton. Nah, berarti yang keempat ini bernilai benar. Nah, berarti yang benar itu hanya ada 2 pilihan ya. Jadi, opsi yang benar itu yang C. Ya, demikian untuk pertemuan video kali ini. Jangan lupa like and subscribe video ini ya. Biar saya makin semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Nah, kemudian ini ada soal latihan yang bisa kalian jawab di kolom komentar ya.